Halo adik-adik, selamat datang di channel Kak Ila. Oke, baiklah adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mengenai bilangan berpangkat. Sedikit membahas tentang bilangan berpangkat, karena sebelum mengerjakan soal, artinya kita harus ingat dulu materi yang akan kita bahas. Sebab jika kita tidak ingat, maka akan kesulitan dalam membahas soalnya. Makanya pada kesempatan kali ini Kak Ila akan membahas tentang bilangan berpangkat agar adik-adik kembali mengingatnya. Pada bilangan berpangkat ini akan ada 3 poin yang akan kita bahas di video ini. Total semua poinnya sebenarnya ada 7, tapi dalam video ini kita akan bahas 3. Yang mana yang pertama adalah apa itu pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, kemudian yang kedua, bilangan berpangkat bilangan bulat. Dan yang ketiga adalah operasi hitung pada bilangan berpangkat. Oke, sekarang kita harus tahu dulu nih, bilangan berpangkat itu apa sih, Kak? Kakak coba berikan contohnya dulu ya. Misalnya nih, adik-adik bertemu dengan sebuah angka yang di atasnya itu disisipkan sebuah angka. Ini contoh ya adik-adik. 4 dan ada angka 3 di atasnya. Nah, membaca angka 3 itu disebut dengan pangkat. Jadi seringkali dibaca dengan 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 itu maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya adalah si 4 itu dikalikan secara berulang dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Oke, paham sampai sana ya? Artinya, kalau misalnya kakak tuliskan lagi sebuah angka yang ada pangkatnya, misalnya ini pangkat 4, oke. Berarti ini artinya apa? Si 6 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Coba 6 kali 6 kali 6 kali 6. Oke, itulah yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Perkalian berulang dari bilangan tersebut. Si 6 ini dikalikan secara berulang-ulang terhadap dirinya sendiri. Oke, itulah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, bilangan berpangkat bilangan bulat. Nah, ini nih, adik-adik masih ingat nggak bilangan bulat itu apa saja? Oke, bilangan kakak singkat dengan bil ya, tapi jangan ikuti kakak. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Titik-titik ini artinya bilangan itu tidak terbatas ya. Berarti bisa 3, 4, 5 sampai puluhan ribu dan seterusnya. Begitu juga dengan yang negatifnya. Nah, katanya ternyata bilangan berpangkat itu ada yang berpangkat 0 dan ada yang berpangkat negatif. Sedangkan tadi contoh yang kita punya, pangkatnya itu hanya bilangan positif semua. Lalu bagaimana Kak jika bilangan itu pangkatnya 0 dan negatif? Oke, kita kerjain satu-satu dulu ya. Yang pertama, jika dia pangkatnya itu bilangannya positif dulu nih. Kalau bilangnya positif. Walaupun kita sudah tahu ya yang positif contohnya seperti yang di atas, tapi kita tetap harus membahasnya agar kita tahu bentuk umumnya seperti apa. Kalau misalnya kakak punya nih 2 pangkat 1, itu kan artinya 2. Kalau kakak punya 2 pangkat 2, artinya 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Kalau kakak punya 2 pangkat 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, sampai kapan? Nah, ketika kakak minta nih, 2 itu pangkat 70.000. Bisa ya, berarti si 2 itu dikalikan sebanyak 70.000. Nah, jadi angkanya kan tidak terbatas, sehingga bisa kita simbolkan dengan N. N itu boleh angka berapa saja.
Jadi maksudnya si 2 itu dikalikan sebanyak N. Ini bentuk umumnya ya, adik-adik cukup untuk memahaminya saja. Sehingga bilangan positif itu bentuknya seperti ini kalau kita jadikan bentuk umum. A itu simbol dari angka-angka yang akan dipangkatkan ya, bilangan yang akan dipangkatkan. Kemudian N itu juga merupakan angka. Nah, apabila A dipangkatkan N, itu akan sama dengan A dirinya sendiri dikali dengan dirinya sendiri sebanyak, ya masih dikali dirinya sendiri ya, sebanyak berapa? Sebanyak N. Oke, ini adalah bentuk umumnya dari si positif, si bilangan bulat positif. Nah, tenang adik-adik, tidak perlu khawatir melihat bentuk rumus ini, tenang. Ini hanya sekedar perkenalan ya. Yang perlu adik-adik tahu adalah bagaimana bentuk bilangan berpangkat itu pada positif. Nah, ini jangan dijadikan sebuah ketakutan. Oke, kita beri tanda love dulu. Nah, selanjutnya yaitu bilangan 0. Oke, bilangan 0 ini adalah yang paling asik. Kenapa kakak bilang yang paling asik? Karena kakak berikan contoh ya. 4 pangkat 0, 5 pangkat 0, 10 pangkat 0, bahkan 1000 pangkat 0. Itu hasilnya adalah 1. Jadi semua itu hasilnya adalah 1. Oke, berarti apapun yang dipangkatkan dengan 0, A ini sebenarnya angka ya, tapi kakak simbolkan dengan A. Apapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Kecuali A-nya itu bukan angka 0 ya. Jadi 0 pangkat 0 tidak 1. Oke. Jadi adik-adik, ini bentuk umum dari perpangkatan 0. Kalau misalnya ada yang nanya, 1.000.000 pangkat 0 berapa? Ya udah, jadi adik-adik tidak perlu memikir panjang, langsung saja jawab bahwasannya 1.000.000 pangkat 0 adalah 1. Oke, kita lanjut ya. Lanjut yang ketiga adalah pangkat bilangan negatif. Wah, lalu bagaimana jika pangkatnya itu negatif? Kita ambil contohnya yang ini aja ya. Kan ini pangkatnya positif nih. Kalau kita pangkatnya negatif, gimana kak? Gampang. Jadi, kalau perpangkatan itu negatif, negatifnya itu bisa dihilangkan. Ya, jadi caranya ya, negatifnya itu dihilangkan, ditukar menjadi 1/. Oke, nah di bawahnya adalah, karena ini negatifnya sudah hilang, berarti yang tinggal kan 4 pangkat 3. Di bawahnya kita tulis saja 4 pangkat 3. Nah, 1 berarti sama dengan 1/4 pangkat 3 tadi, 4 kali 4 kali 4. Oke. Begitu juga contohnya ya, yang kedua untuk 6 pangkat minus 4. Nah, ini kan sama juga berarti minusnya, negatifnya kakak hilangkan, kakak tukar menjadi 1/. Kalau negatifnya sudah hilang, berarti yang tertinggal adalah 6 pangkat 4. Begitu. Semoga adik-adik paham ya sampai di sana. Jadi, kakak buat yang seperti ininya ya. Bentuk umumnya, ketika sebuah angka memiliki pangkat negatif, maka negatifnya bisa hilang dengan ditukar menjadi 1/, dan sisanya ditulis di bawah seperti itu. Oke, nah pangkat negatif itu ada 2 bentuk. Satu lagi kakak berikan contoh. Bagaimana kak kalau misalnya kita punya 2/4 yang dipangkatkan dengan negatif, misalnya negatif 3 kak, bagaimana dengan ini? Nah, ini lebih asik lagi karena kita membalik.
Untuk menghilangkan tanda negatif di sini, adik-adik tinggal membalik angka yang dalam pecahan ini. Awalnya 2/4, jadi 4/2. Pangkat, apakah masih pangkat minus 3 lagi? Tidak. Sekarang sudah berubah menjadi pangkat 3. Karena tanda negatifnya sudah dibuang dan membuat mereka menjadi terbalik. Oke, kalau sudah seperti ini gampang. Adik-adik tinggal bagi dulu yang di dalam kurung ya. 4 bagi 2, 2. Maka yang tinggal adalah 2/3. Contoh lain Kak, contoh lain. Contohnya ini nih, 1/2 dipangkatkan minus 2 misalnya. Maka ini jadinya apa? Kita balik mereka ya. 2/1 pangkat. Minus negatifnya hilang, jadinya 2 ya. Oke, 2/1, 2 pangkat 2. Nah, jadi rumus bentuk umumnya seperti ini. Kalau kakak punya A per B yang ternyata mereka itu berpangkat negatif, maka mereka boleh dibalik menjadi B per A sehingga pangkatnya berubah menjadi positif. Oke, ini dia. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 bentuk umum yang adik-adik ketahui hari ini. Tapi ingat, ini tidak untuk dihafal. Cukup adik-adik pahami berdasarkan contoh yang sudah kakak ajarkan, maka rumus itu tidak akan hilang dengan mudahnya, meski tidak dihafal. Karena kita sudah paham. Jadi intinya kalau kita paham, maka kita tidak akan mudah untuk melupakannya. Oke, kita langsung masuk kepada operasi hitung bilangan bulat. Untuk operasi hitungan bilangan bulat ini, kakak ada tips ya. Untuk operasi hitung. Adik-adik masih ingat bahwasannya pada operasi hitung, ini operasi hitung bilangan berpangkat ya, bukan bilangan bulat. Nah, pada operasi hitung, apabila kita menemukan ada tanda kurung, maka kita harus dahulukan tanda kurung. Masih ingat yang seperti itu? Oke, nanti kita cek. Terus ada tanda tambah, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Siapa yang kita dulukan di dalam operasi hitung? Apakah pengurangan? Ya, tidak. Yang kita dahulukan adalah perkalian atau pembagian. Baru kemudian yang terakhir adalah pengurangan atau penjumlahan. Jadi untuk operasi hitung bilangan berpangkat ini sebenarnya konsepnya sama. Adik-adik dahulu mengerjakan, nah bedanya adik-adik dahulu mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Kerjakan dulu yang pertama yang di dalam kurung. Kemudian yang kedua yang adik-adik kerjakan apabila ada angka yang berpangkat. Ini pangkat ya. Apabila ada angka yang berpangkat, maka adik-adik kerjakan angka yang berpangkat dulu. Berarti ini yang kedua. Kemudian baru yang ada perkalian dan pembagian. Ini yang ketiga. Kemudian baru yang ada penjumlahan dan pengurangan. Ini yang keempat, yang terakhir. Aduh Kak, itu maksudnya apa? Oke, kita langsung coba saja pada contoh soal ya. Contoh soal pertama. Apabila kakak mempunyai soal 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 2. Misalnya seperti itu. Maka yang pertama kita kerjakan adalah kurung, katanya tadi ya. Ada nggak kurung di sini? Ternyata tidak. Berarti kita loncat ke yang kedua. Ternyata yang kedua yang berpangkat katanya kita kerjakan. Siapa yang berpangkat di sini? Oh, ternyata si 3 ya. Berarti kita tulis dulu nih si 4 tambah 5 dikali. Katanya selesaikan yang pangkat. Berarti 3 pangkat 2 adalah 9.
Oke, kita lanjutkan. Kemudian, sudah tidak ada yang berpangkat lagi, Kak. Artinya, kita lanjut nih. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah perkalian dan pembagian. Di sini ada nggak? Oh, ternyata ada. 5 kali 9. Berapa 5 kali 9? 45. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan 4 ditambah 45 adalah 49. Oke, kita coba contoh kedua. Contoh kedua misalnya, kakak punya soal. Oke, contoh kedua misalnya kakak punya soal 3 ditambah 5 dikurang 2 pangkat 2 dikali 8 dibagi 4. Nah, ini misalnya seperti ini nih. Jadi, yang mana kita kerjakan terlebih dahulu? Yang kurung ya. Berarti yang lain kita tulis lagi aja. 3 ditambah 5 kurang 2? 3 ya. 3 pangkat 2 dikali 8 dibagi 4. Oke. Kemudian apa lagi? Kita selesaikan yang berpangkat. Si 3 pangkat 2 nih. 3 ditambah 9 dikali 8 dibagi 4. Oke. Nah, kemudian di sini kita bertemu dengan kali dan bagi. Katanya kali dan bagi Kak yang didahulukan. Berarti adik-adik terserah nih mau mengkalikan dulu atau mau membagikan dulu. Kalau di sini posisinya dibagi ini lebih gampang. Karena angkanya menjadi kecil ya. Makanya kita bagi dulu baru nanti kita kali. Karena posisi si kali sama si bagi itu sama rata. Jadi boleh siapa yang didahulukan. Jadi kakak bagi dulu nih. Jadi kakak bagi 8 bagi 4. 3 tambah 9 dikali 8 bagi 4 2. Oke, kita lanjutkan. 3 ditambah 9 kali 2 18. Maka jawabannya adalah 21. Seperti itu penjelasan bilangan berpangkat sampai pada operasi hitung bilangan bulatnya. Untuk selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Namun, kita akan membahas beberapa soal dulu pada 3 poin ini agar adik-adik bisa berlatih lagi di rumah.